karena untuk saat ini sudah bukan waktunya tanam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung bulan November ya, sebentar lagi sudah masuk lagi bulan Desember. Yang perlu saya ingatkan satu, untuk musim tanam untuk saat ini ya, untuk tahun ini itu sudah sebentar lagi sudah mendekati habis ya, habis. Kecuali untuk bibit-bibit pertama yang masih menggunakan bibit spora atau katak yang sudah ada tumbuh ya, sudah bertunas ya, bertunas mintip-mintip kecil-kecil dikit-dikit. Nah, itu masih layak untuk ditanam nanti di bulan Desember awal ya, awal bulan Desember. Nah, silahkan masih ditanam kalau sudah mempunyai bibit, atau mungkin yang belum mempunyai bibit saat ini, silahkan cari bibit yang sudah ada tunas, yang sudah bertunasan itu. Nah, ini karena apa? Untuk bibit-bibit ya, untuk bibit-bibit yang belum bertunas, apalagi kalau bibit umbi ya, bibit umbi. Kalau belum bertunas itu nanti akan susah tumbuh ya saat ini. Kenapa terjadi akan susah tumbuh itu? Karena udara atau mungkin suhu yang ada di dalam tanah itu sudah dingin sekali ya, sudah dingin sekali sehingga tidak bisa memacu pertumbuhan. Itu yang mengakibatkan nanti akan tidak jadi tumbuh ya, kalau tumbuh pun nanti akan lama sekali. Jadi untuk tanaman porang kita tidak bisa mengharapkan seperti tanaman yang lain ya, seperti yang tanaman-tanaman kayak jagung, tanaman yang kayak bayam atau yang lain, begitu ditanam nanti tumbuhnya hampir serempak. Untuk porang berbeda, untuk porang itu sangat berbeda sekali, pertumbuhannya sangat lambat. Jadi untuk tunas-tunas yang sudah panjang sekali ya, itu akan pertumbuhannya akan luar biasa cepat ya. Kemarin sudah kita upload ya, untuk rahasia pertumbuhan porang 1 bulan sudah lebat itu bagaimana. Nah, untuk bibit katak ataupun bibit spora atau bibit umbi yang belum mempunyai tunas, untuk saat ini apabila dimasukkan sangat berisiko sekali, karena di tanah itu sudah dingin sehingga tidak bisa memacu pertumbuhan awal ya, sangat susah sekali memacu, sehingga kadang sampai dengan waktu 2 bulan pun itu baru akan tumbuh tunas ya. Itu ingat, jadi untuk teman-teman semua yang porangnya belum tumbuh itu karena kemarin sampai dengan waktu 2 bulan itu wajar enggak ya, wajar-wajar saja ya itu. Terus setelah di bulan Desember, Desember nanti itu untuk mereka yang masih menginginkan untuk menanam porang. Nah, kita cuman kasih saran saja, jangan mulai tanam lagi dengan yang namanya bibit ya, yang bibit, karena apalagi kalau bibitnya belum tunas, saya yakin akan sangat-sangat lama dan mungkin faktor tumbuhnya kecil. Nah, solusi untuk bulan-bulan Desember, bulan-bulan Januari itu silahkan nanti menggunakan bibit polybag ya, bibit-bibit yang sudah polybag ya. Bibit polybag sendiri dulu pernah saya upload untuk mencari bibit polybag yang bagaimana. Nah, ini cuman kita ulang lagi. Untuk bibit polybag sendiri itu ada yang bibit polybag yang layak tanam dan ada bibit polybag yang tidak layak tanam ya. Yang pertama apa? Bibit polybag yang layak tanam itu syarat pertama yakni untuk usia bibit polybag itu jangan terlalu tua. Rata-rata untuk bibit polybag yang layak tanam itu usia sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Kalau mungkin katak atau dan tanaman itu yang menjelang sudah tunas kedua atau mungkin menjelang tunas kedua kan gitu, itu yang layak tanam. Kenapa untuk bibit yang di atas 2 bulan atau mungkin 3 bulan itu sudah kalau kami ya, kalau bagi kami itu sudah tidak layak tanam ya, karena pertama mempunyai alasan yakni masa pembesaran umbi, masa generatifnya ya. Pembesaran umbi itu pada bulan ketiga ke atas ya. Kalau waktu pembesaran kita masih menanam, berarti kita
mengubah ya, bukan pembesaran lagi, yakni masih menanam untuk mengembangkan dari akar ya. Nah, ini kalau kita perpindahan dari polybag ke lahan itu secara otomatis tanaman akan mengembangkan akar dulu. Jadi tidak akan membesarkan umbi dulu. Nah, makanya kita sarankan untuk bibit-bibit yang masih layak tanam itu ialah bibit-bibit yang tidak berusia di atas 3 bulan. Ya, kita cuman bisa nyarankan untuk bibit polybag itu yang usianya malah kecil, yang setelah 2 bulan dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, cirinya itu ialah usahakan untuk bibit polybag itu jangan sampai ada yang berkatak ya. Yang sudah muncul kataknya itu bagi saya itu sudah tidak layak tanam lagi. Ya, karena dengan adanya sudah muncul katak itu menandakan bahwa bibit-bibit itu sudah tua. Terus yang selanjutnya, usahakan untuk memilih bibit polybag itu bukan bibit-bibit yang besar atau tinggi. Justru malahan bibit yang harus dipilih itu ialah bibit-bibit yang kecil, yang pendek-pendek, yang usianya sekian. Nah, ini itu ialah guidance untuk pemilihan bibit. Yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting dalam mencari bibit polybag itu ialah bibit yang asli ya. Karena akan banyak beredar bibit-bibit polybag yang jadi-jadian ya, maksudnya jadi-jadian ialah bibit-bibit yang tidak asli bibit polybag. Yang tidak asli itu bagaimana? Bibit-bibit yang tidak asli ialah bibit-bibit yang tanamannya itu dipetik dari luar baru di polybag setelah dia muncul ya, baik itu dari hutan ataupun dari pembenihan yang cuma disebar-sebar. Nah, ini ialah bibit polybag yang jadi-jadian ya. Nah, resikonya apa dengan adanya bibit polybag yang jadi-jadian? Kalau mungkin dari benih sendiri yang disebar itu masih bisa kita toleransi ya, karena nanti dari pencabutan sampai packing di polybag itu tidak terlalu lama sehingga tanaman itu tidak stres. Tapi kalau yang dari hutan, nah itu biasanya untuk ngambil dari hutan itu sore kemarin, hari ini sudah semalam waktunya habis, atau mungkin sampai beberapa hari malahan. Nah, itu sudah disimpan baru di polybag. Nah, ini yang menjadikan bibit-bibit itu sudah tidak berkualitas lagi. Karena apa? Pada dasarnya tanaman porang itu tanaman yang tidak mau terganggu. Sekali terganggu untuk tunas, untuk perakaran dan sebagainya, maka dia akan kembali lagi ke start awal. Nah, ini kenapa yang terjadi ya. Untuk ciri-ciri bibit polybag yang asli, nah ini bisa dilihat pertama kali yakni dari banyaknya rumput yang tumbuh pada media. Banyaknya rumput yang tumbuh di media, itu pertama. Terus yang kedua yakni sudah tumbuh akar. Sudah tumbuh akar di bawahnya polybag. Dan akarnya sudah keluar dari polybag. Itu ciri-ciri bibit polybag yang asli. Terus yang ketiga, ini perhatikan, coba dipegang batang, nah ini betang, nanti coba diangkat batangnya. Kalau diangkat batangnya, polybagnya tidak ambrol, nah itu kemungkinan juga bibit yang asli. Karena untuk memilih bibit, ciri bibit yang asli ialah bibit yang demikian. Bibit yang asli, ya, tadi kita sudah bahas ya, kembali lagi, bibit yang asli belum tentu itu juga masih layak tanam. Ya, jadi perhatikan sing tadi kita ungkap di awal ya, perhatikan benar-benar usia dari bibit polybag yang masih layak tanam itu ialah usia yang sekitar 2 bulan, masih pendek-pendek, kecil-kecil ya, dan belum memunculkan katak. Nah, itu yang nanti kita bisa tanam, bisa akan maksimal. Nah, bibit polybag asli harus kita tahu. Ciri-ciri tanamannya yang masih layak tanam kita juga harus tahu. Nah, itu ialah bibit-bibit yang bisa Anda budidayakan apabila Anda sudah telah tanam dan mencari bibitnya tidak dapat. Nah, untuk awal Desember, kalau bibit Anda masih bertunas, masih sudah ada kecambah dan sebagainya, silahkan ditanam. Tapi kalau itu belum ada, apalagi kalau umbi belum ada tunasnya sama sekali, Anda tanam di bulan Desember, ya itu saya tidak merekomendasikan lagi
ya, karena untuk saat ini sudah bukan waktunya tanam lagi. Nah, itu untuk yang bisa kita jelaskan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, berkah selalu, sukses selalu, dan semangat selalu. Semoga apa yang kita kerjakan membawa manfaat bagi kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin dari saya cukup itu. Bila ada salah kata, tak lupa kita selalu minta maaf ya. Bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.